Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jamaah salat Isya dan insyaallah akan dilakukan dengan salat tarawih. Pertama-tama saya mengajak, mari kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hati, lisan maupun amal perbuatan. Di mana jemaah sekalian, rasa syukur kita sebesar apapun tidak akan mampu menyamai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam, sehat dan kesempatan, nikmat berjalan di atas manhaj yang benar, dan satu lagi nikmat yang juga sangat besar, nikmat memasuki bulan suci Ramadan. Di mana jemaah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang telah ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang memiliki iman yang benar. Di mana kaum salaf, mereka 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka sudah berdoa minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Dan 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka pun juga senantiasa berdoa kepada Allah agar amal di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ketika masuk di bulan Ramadan dalam kondisi sudah siap dengan perbekalan. Jemaah sekalian, tidak terasa bahwa kita sudah masuk di hari ke-7 atau ke-8 karena ada perbedaan hari. Makanya jemaah sekalian, waktu berjalan terus dan soft di masjid musola sudah mengalami kemajuan. Artinya jemaah sekalian, kita harus menyiapkan stamina yang maksimal agar semakin hari kekuatan kita semakin bertambah. Sebab jemaah sekalian, bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat mereka menjalankan Ramadan, semakin hari semakin semangat mereka dalam ibadah. Bahkan pada 10 hari terakhir Rasulullah meninggalkan istri-istrinya, diajak ke masjid untuk beriktikaf 10 hari penuh karena mengingat keutamaan di 10 hari di bulan Ramadan. Tapi jemaah sekalian, kalau kita melihat fenomena hari ini agak memiriskan sebenarnya, karena belum separuh jalan saja itu sudah ada kemajuan soft. Sudah banyak yang disibukkan dengan urusan dunia, walaupun menurut semuanya memiliki alasan, ingin mengumpulkan buat lebaran, ingin beli kebutuhan untuk anak dan istri dan sebagainya. Tetapi jemaah sekalian, tentu tauladan yang terbaik dalam melaksanakan Ramadan adalah para salafus saleh, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bagaimana mereka melaksanakan Ramadan? Mereka meninggalkan dunianya untuk kemudian konsentrasi dengan akhirat. Maka jemaah sekalian, ada di antara mereka yang mengkhatamkan di bulan Ramadan sampai 6 kali, 10 kali, bahkan ada mengkhatamkan setiap harinya. Imam Syafi'i rahimahullah bukan sahabat, tapi beliau kalau di bulan Ramadan suka mengkhatamkan 60 kali. Artinya siang hari sekali, malam hari sekali. Kira-kira kerja tidak? Tidak sempat sama sekalian. Tidak sempat untuk mencari nafkah di bulan Ramadan. Tapi yang sekalian, tentu mereka bukan termasuk orang-orang yang melakukan keluarganya. Mereka sudah menyiapkan perbekalan sebelum masuk Ramadan, sehingga ketika masuk Ramadan mereka konsentrasi dengan akhiratnya. Mereka memperbanyak tilawah. Rasulullah SAW ketika masuk bulan Ramadan senantiasa bertalaki dengan malaikat Jibril untuk mengulang-ulang ayat Al-Quran, untuk kembali mentadabburi Al-Quran. Maka jemaah sekalian, sekali lagi bahwa keutamaan kita, bagaimana kita menjalankan Ramadan, marilah kita mengambil tauladan, yaitu manusia terbaik Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian jemaah sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala harus mentarbiyah umat Islam selama sebulan penuh dalam setiap tahunnya dengan saum di bulan Ramadan? Ternyata jemaah sekalian,
tujuan utamanya hanya satu, yaitu la'allakum tattaqun. Ada apa jemaah sekalian dengan gelar orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah Subhanahu wa taala begitu inginnya umat Islam semuanya menjadi hamba yang bertakwa. Bahkan jemaah sekalian, bukan hanya Ramadan. Kalau kita memperhatikan ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, Allah katakan, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah sebagaimana telah beribadah kepada Allah orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya jemaah sekalian, Allah menciptakan kita sudah ada tujuannya, itu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Agar kita bertakwa. Nah jemaah sekalian, bagaimanakah gambaran sebenarnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau dalam Al-Quran terlalu banyak Allah mensifati hamba-hamba yang bertakwa. Di awal surat Al-Baqarah Allah katakan, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa yang pertama beriman kepada yang gaib. Di mana jemaah sekalian, tidak mungkin orang dikatakan beriman kepada Allah kecuali dia memiliki syarat iman kepada yang gaib. Sebab apa jemaah sekalian? Rukun iman yang 6 semuanya gaib bagi kita kecuali iman kepada Al-Quran. Yang pertama, kata Nabi SAW ketika ditanya malaikat Jibril, akhbirni anil iman, maka beliau mengatakan, al-imanu an tu'mina billah. Yang namanya iman adalah engkau beriman kepada Allah. Pertanyaannya, Allah itu gaib apa tidak gaib? Walaupun sebagian kaum muslimin ada yang tidak terima kalau dikatakan Allah itu gaib. Allah itu wujud. Jemaah sekalian, sebenarnya tidak perlu berdiri di pertentangan antara gaib dengan wujud. Sebab yang gaib belum tentu tidak ada. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu gaib, itu berarti wujud. Kenapa kita katakan gaib? Karena kita tidak bisa mengindranya hari ini. Dan insya Allah kalau kita dimasukkan dalam surga, kita akan diberikan izin oleh Allah untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Iman kepada yang gaib. Kemudian wa malaikatihi, iman kepada malaikat, semuanya gaib. Wa kutubihi, semua kitab-kitabnya semuanya gaib kecuali Al-Quran. Wa rusulihi, rasul-rasulnya termasuk rasul kita Muhammad SAW bagi kita juga gaib, karena kita tidak pernah melihatnya. Kita hanya mendengar katanya dan katanya. Walaupun kita yakin betul akan adanya Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad SAW, yang berkata adalah para ulama yang thiqah, yang mereka ilmunya nyambung sampai kepada Nabi SAW. Iman kepada hari akhir juga gaib. Iman kepada qada dan qadar juga gaib. Sebab yang namanya takdir itu yang sudah terjadi, kalau belum terjadi belum disebut dengan takdir. Maka yang pertama adalah harus beriman kepada yang gaib. Kemudian menegakkan salat, menginfakkan apa yang Allah berikan kepada kita, beriman kepada semua kitab yang turunkan kepada kita dan kepada yang sebelumnya, dan juga yakin kepada hari akhir. Belum lagi dalam surah Al-Imran. Dan yang menarik jemaah sekalian, apa yang pernah disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu dari ulama dari kalangan sahabat, yang mana beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau pernah menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan takwa, at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu li yawmir rahil. Kata beliau, yang sebenarnya takwa adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekalian, kita niatkan hari ini
Bahkan harusnya sebelum ini, dari awal, ketika kita merasakan saum di bulan Ramadan, targetnya adalah supaya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali marilah kita semuanya menginterogasi diri. Apakah ibadah yang selama ini kita lakukan itu semakin menambah takut kita kepada Allah atau tidak? Kalau ibadah yang kita lakukan ternyata tidak menambah takut kita kepada Allah, maka ada sesuatu yang salah. Ketika Anda membaca Al-Quran ternyata tidak menggetarkan hati, berarti ada yang salah. Sebab jemaah sekalian, Al-Quran ketika kita baca dengan mentadaburinya, dengan berusaha untuk memahami maknanya, maka akan membuat hati kita bergetar. Maka jemaah sekalian, kita juga perlu bertanya, jangan-jangan kita belum pernah menangis ketika baca Al-Quran. Ini berarti juga hati kita ada sesuatunya. Sebab jemaah sekalian, para sahabat mencontohkan kepada kita bahwa mereka ketika membaca Al-Quran sering menangis. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ketika ditunjukkan Nabi SAW untuk menggantikan beliau ketika menjadi imam, maka anak beliau Aisyah anha berusaha untuk mencegahnya, jangan bapak saya, sebab bapak saya kalau baca Al-Quran tidak pernah kecuali dia pas menangis. Belum lagi Umar bin Khattab anhu, Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Banyak di antara mereka yang ketika membaca Al-Quran mereka menangis, terutama ketika membaca tentang ayat-ayat neraka, membaca tentang ayat-ayat tentang ancaman Allah Subhanahu kepada manusia yang durhaka, kepada manusia yang banyak bermaksiat. Maka sekali lagi mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita dengan ibadah yang kita lakukan kepada Allah semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Termasuk jemaah sekalian, hari ini ada yang mungkin di antara antum semuanya yang rajin datang ke masjid ilmu. Di mana ada masjid ilmu didatangi? Tapi jemaah sekalian ketahuilah, kalau dengan rajinnya kita ke masjid ilmu tidak semakin menambah tunduknya kita kepada Allah, berarti ada yang salah dalam menuntut ilmu. Sebab jemaah sekalian, dengan kita menuntut ilmu, maka kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menuntut ilmu, kita akan semakin yakin dan semakin tahu bahwa kita terlalu banyak yang belum tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jemaah sekalian, ketika kita menuntut ilmu, maka pahamilah Al-Quran dan Sunnah dengan hati, bukan dengan otak kita. Allah Subhanahu menyentuh atau menyinggung kita di dalam surah Al-A'raf tentang bagaimana memahami ayat Al-Quran. Allah mengatakan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah Subhanahu sungguh telah kami sediakan neraka jahanam bagi kebanyakan jin dan manusia. Yang bagaimana jemaah sekalian? Allah sebutkan ciri-cirinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga juga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Pertanyaan jemaah sekalian, kenapa Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini lahum uqulun la yafqahuna biha? Mereka punya akal yang dengan itu mereka memahami ayat Allah. Pertanyaan jemaah sekalian, kalau kita memahami sesuatu dengan akal atau dengan hati? Inilah jemaah sekalian, bagi siapa yang ketika mendalami ilmu hanya mengandalkan kecerdasan otaknya, kecerdasan akalnya, maka yang terjadi semakin banyak dia ilmunya, bukan semakin takut kepada Allah. Sehingga terkadang kita dapatkan mereka yang sudah belajar ilmu agama secara khusus, bahkan mendapatkan gelar S1, S2, S3,
tetapi yang terjadi dia sering berkata-kata dengan kalimat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena dia memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akalnya semata. Maka Allah menyebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka kalau kita memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, pahamilah dengan hati. Yang mana yang saya Rasulullah mengatakan al-aqlu hahuna, akal itu di sini. Jadi sebenarnya tidak bisa dipertentangan antara akal dengan hati itu sekali. Kemudian yang kedua, yang pertama al-khawfu minal jalil, yang kedua wal amal bitanzil. Orang yang bertakwa adalah orang yang berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, yang kemudian ditambah dengan As-Sunnah. Sebab Al-Quran dengan As-Sunnah tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kata Nabi SAW, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa Al-Quran dan yang semisalnya. Yang dimaksud dengan semisalnya adalah As-Sunnah. Sebab As-Sunnah juga asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya redaksinya dari Nabi kita Muhammad SAW. Sebab Nabi SAW ketika berbicara dalam masalah agama, hakikatnya adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi ketika beliau berbicara sesungguhnya adalah berasal dari wahyu yang Allah berikan kepadanya. Makanya mas sekalian, kedudukan Al-Quran dan Sunnah itu adalah sama dalam kewajiban kita mentaatinya. Kalau Al-Quran tidak bisa diragukan lagi tentang kebenarannya, tetapi juga ada peluang untuk keliru ketika mentafsirkannya. As-Sunnah yang kita ikuti adalah hadis-hadis yang derajatnya sahih. Apakah dia mutawatir atau ghairu mutawatir? Kalau sahih kita ikuti, termasuk hadis ahad. Hadis ahad yang diriwayatkan hanya beberapa sahabat atau bahkan mungkin ada satu sahabat saja yang meriwayatkan. Tapi kalau derajat sahih maka harus kita tunduk kepada hadis tersebut. Maka jemaah sekalian, kewajiban kita kepada Al-Quran dan Sunnah itu sama. Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan jemaah sekalian, tujuan Allah menurunkan Al-Quran bukan hanya sekedar kita baca supaya pahalanya melimpah, bukan ini sekedar diperlombakan supaya dapat hadiah, bukan hanya sekedar dipajang supaya indah rumah kita. Tetapi Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan kepada kita sebagai petunjuk hidup kita. Bagaimana kita mengalami kehidupan, maka Al-Quran yang jadi pijakan kita. Kemudian ditambah dengan As-Sunnah. Ini yang kedua jemaah sekalian. Adapun yang ketiga adalah wal qana'atu bil qalil. Apa itu qana'ah? Merasa cukup atau merasa ridho dengan apa yang Allah berikan walaupun jumlahnya sedikit. Tidak dikatakan oleh beliau Imam Ali bin Abi Thalib wal qana'atu bil katsir. Sebab apa? Orang yang dikasih harta yang banyak pasti ridho, tidak mungkin tidak ridho. Tetapi ketika kemudian Allah mentakdirkan kita itu hidupnya atau rizkinya tidak terlalu banyak, maka kalau kita qanaah, tetap ridho dengan apa Allah berikan, maka itulah orang yang bertakwa. Jemaah sekalian, terkadang ada di antara kita yang merasa hidupnya selalu di bawah. Padahal katanya roh apa hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas kadang di bawah. Makanya masyarakat kita perlu pahami bahwasanya kebaikan seorang bukan dinilai dari banyaknya harta. Rasul mengatakan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara difahamkan agama, maka siapa yang paling paham dengan agama, dialah yang paling baik. Dialah yang memiliki kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, adapun harta ini sudah dibagi-bagi oleh Allah, sudah ditentukan. Maka berapapun yang Allah berikan kepada kita, marilah kita terima dengan keridhaan dan kerelaan.
Kalau Allah memberikan kepada kita harta yang melimpah, kita syukuri dengan apa? Perbanyak infak. Tunaikan zakat lebih dahulu, kemudian perbanyak infak. Kalau Allah berikan kepada kita harta yang tidak banyak, kita bersabar, kita syukuri, kita sabar. Sebab jemaah sekalian, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bukanlah yang harta terbanyak, tetapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia terkait adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Dan jemaah sekalian, sesungguhnya siapapun yang oleh Allah diberikan harta yang melimpah, tentu hisabnya lebih panjang dibandingkan dengan hartanya sedikit. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, yang keempat, ciri dari orang yang bertakwa adalah mereka yang berusaha untuk mempersiapkan perbekalan untuk hari akhiratnya. Hidupnya tidak hanya disibukkan untuk membangun rumah di dunia, tetapi dia berusaha untuk bagaimana rumah setelah alam dunia ini walaupun sempit tapi terasa nyaman. Yang mana jemaah sekalian, nyamannya alam setelah dunia itu alam barzakh bukan dengan cara membangun di atas kuburannya dengan bangunan yang indah, disemen dengan semen yang yang dengan marmer harganya mahal, bukan. Tetapi ketika kita mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam dan iman yang baik, maka insya Allah hidup kita nikmat di alam kubur. Yang secara kasat mata itu hanya rumah yang sangat sempit, tetapi ketika kita mati dalam keadaan iman, kemudian lulus dalam usia menjawab pertanyaan malaikat penjaga kubur, maka kita akan merasa hidup kita di alam kubur sangat luas. Tetapi sebaliknya jemaah sekalian, kalau kemudian kita sebagai umat Islam lebih banyak berbuat maksiat, dan ketika kita dipanggil oleh Allah tidak sempat bertobat, maka jangan-jangan kita akan mendapatkan kesulitan menjawab pertanyaan malaikat penjaga kubur, walaupun mungkin kita faham bahasa Arab dan bisa berbahasa Arab. Maka jemaah sekalian, mari di bulan atau di momen yang mulai di bulan Ramadan, kita gunakan sebaik-baiknya untuk menambah perbekalan kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kalau seandainya ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, ini merupakan Ramadan yang terbaik, dan kita keluar dari Ramadan ini dalam keadaan dalam keadaan sebagai hamba yang bertakwa, dan lebih penting adalah dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya sampaikan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh beberapa imam dari Imam Al-Bazzar, yaitu hadis tentang doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan anna Rasulullah SAW lamma sa'ida al-mimbar qala amin 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 faqalu ala ma amanta qala atani Jibril thumma qala raghima an fumrin dzukirta indahu wa lam yusalli alayhi faqul amin faqultu amin thumma qala raghima an fumrin dakhala alayhi syahr ramadan thumma kharaja minhu wa lam yughfar lahu faqul amin faqultu amin. Thumma qala raghima an fumrin adraka abawayhi ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahu al-jannah faqultu amin faqul amin faqultu amin. Yang artinya sekalian bahwa Nabi SAW pada satu ketika naik ke atas mimbarnya, yang mana mimbar Nabi terdiri dari 3 tangga. Setiap naik tangga beliau mengucapkan amin. Naik tangga kedua beliau mengucapkan amin. Naik tangga ketiga beliau mengucapkan amin. Maka ketika ada kesempatan sahabat bertanya, alama amanta, ya Rasulullah, atas apa Anda mengucapkan amin? Karena jemaah sekalian, pada saat itu malaikat Jibril datang kepada beliau tapi tidak menampakkan diri. Di mana ada saatnya malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan menampakkan diri dengan wujud sebagai manusia seperti dalam hadis Jibril. Tapi kali ini malaikat Jibril tidak menampakkan, sehingga para sahabat tidak mau mendengar dan melihat malaikat Jibril, kecuali hanya mendengarkan Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Maka kemudian Rasul menjelaskan, atani Jibril, tadi datang kepadaku Jibril. Kemudian beliau mengatakan, raghima an fumrin, sungguh celaka dan semoga celaka. Dzukirta indahu wa lam yusalli alaihi. Nama engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, tapi yang mendengarnya tidak mau bersalawat kepadamu dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam.
Maka jemaah sekalian, dalam Islam disyariatkan kalau kita mendengar Nabi kita tersebut, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, terkena doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, rahimah al-fumri, semoga celaka. Dakhala alaihi syahr Ramadan, datang kepadanya bulan Ramadan, thumma kharaja minhu wa lam yughfar lahu. Kemudian dengan berjalannya waktu Ramadan meninggalkannya, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Maka sangat celaka kalau kita meninggalkan Ramadan, dosa-dosa kita tidak diampuni. Padahal amalan yang menggugurkan dosa itu sangat banyak di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, mereka juga mengatakan rohi ma'afumri, sungguh celaka adroka abawaihi. Sungguh celaka orang yang di masa hidupnya berjumpa dengan orang tuanya. Ahadahu ma'akilahuma, salah satu atau keduanya. Falam yudkhilahul jannah, tapi keberadaan orang tua tidak menyebabkan dia masuk surga. Makanya sekalian, ini adalah satu peringatan yang sangat penting dari Nabi kita Muhammad SAW, dan tiga masalah yang penting, yaitu bersolat atas beliau, terutama ketika kita mendengarkan nama beliau disebut. Yang kedua adalah bagaimana kita memanfaatkan Ramadan agar kita dengan Ramadan dosa-dosa kita lebur dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita diperintahkan untuk birrul walidain. Demikian juga sekarang apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dalam manfaatnya yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan salam dan syukur kepada syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.